Shalom sahabat setia yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali dengan Renungan Harian GKJ Salatiga, Sabda Setia. Susah enak tetap ingat Allah. Pada hari ini, Rabu 16 Juli tahun 2025, Sabda Setia GKJ Salatiga kembali hadir dengan tema menjadi saluran berkat. Tema ini didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Sahabat setia yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, sabda-Mu adalah sabda kehidupan yang akan menuntun kami pada jalan kehidupan. Mampukan kami untuk dapat mendengar, menerima, dan melakukan sabda kehidupan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan judul renungan harian kita pada hari ini adalah menjadi saluran berkat. Sahabat setia yang terkasih, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang menarik dalam kehidupannya. Sekalipun pengalaman itu adalah pengalaman hal yang kecil atau sederhana. Demikian juga pengalaman dari seseorang yang pernah diceritakan kepada saya. Kisahnya demikian. Ada seseorang yang tinggal memiliki uang Rp10.000. Uang itu menjadi harapan untuk kehidupannya pada hari itu, untuk sekedar memenuhi kebutuhan makannya. Namun di jalan ia melihat seorang ibu peminta-minta dan ia tidak tega melihat ibu itu. Ibu itu menggendong seorang anak kecil dan anak itu merengek serta menangis karena merasa lapar. Dalam hati orang ini pasti berpikir mungkin si ibu dan si anak sudah beberapa hari tidak makan. Akhirnya dengan uang 10.000 yang ia miliki, ia membeli 2 bungkus nasi dengan lauk seadanya. 2 bungkus nasi tadi diserahkannya kepada ibu dan anak itu untuk makan mereka hari itu. Si ibu menerima 2 bungkus nasi ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, serta memakannya dengan rasa nikmat yang luar biasa. Orang ini mengamati dengan rasa bangga bahwa hari itu dia boleh berbagi kasih dengan seseorang yang sangat membutuhkan. Walaupun akhirnya ia sendiri tidak memiliki uang untuk membeli makanan lagi. Di dalam hatinya ada rasa sukacita yang belum pernah ia rasakan selama ini. Singkat cerita, orang ini bertemu dengan teman lama saat SMA yang sudah menjadi orang yang sukses dalam pekerjaannya. Ia kemudian diajak untuk makan bersama di sebuah restoran yang mewah. Bahkan diberikan sejumlah uang, walaupun ia menolak sebelumnya. Dan akhir cerita, teman SMA-nya ini mengajak dia untuk bekerja di perusahaannya. Sahabat setia yang terkasih, dari kisah yang saya sampaikan tadi, kita dapat belajar bahwa hidup kita
bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, meskipun tanpa modal yang besar. Segala yang bisa kita perbuat, meski hanya perbuatan yang kecil, itu bisa sangat berguna bagi sesama kita yang membutuhkan. Lebih dari itu, jika kita rela berkorban untuk orang lain, maka Tuhan Allah yang penuh kasih akan memperhitungkan sebagai sesuatu yang layak untuk mendapatkan balasan yang layak pula. Namun hal ini bukan berarti kita berbuat baik untuk menyuap Tuhan, agar Tuhan melakukan balasan yang lebih kepada kita. Kunci dari perbuatan kita yang diperhitungkan Tuhan adalah adanya kerelaan dan kasih kita kepada sesama. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang kita baca tadi, tertulis, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kewajiban." Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Dia sanggup dan berdaulat untuk melimpahkan berkat, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kepada semua orang, terlebih bagi mereka yang dengan penuh kasih dan kerelaan untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Sahabat setia yang terkasih, kasih dan kebaikan adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang Kristen, yang bisa diwujud nyatakan dengan kerelaan berbagi dan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan membantu orang lain, berarti kita sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Sesungguhnya dengan tindakan membantu orang lain, berarti kita sedang menyalurkan kasih Tuhan bagi sesama kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Marilah kita renungkan bersama. Amin. Marilah kita tutup renungan harian kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, jadikanlah hidup kami saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan kiranya hidup kami pun semakin diberkati ketika kami sanggup menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Sahabat setia yang terkasih, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.